Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak ustaz sekalian serta orang tua yang saya muliakan? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan olehnya. Baiklah anak ustaz, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan belajar pada mata pelajaran PJOK ya, pada bab 11 yaitu aktivitas jasmani di lingkungan sekitar sekolah. Untuk mempelajari bab ini yang perlu kita ketahui adalah ya ada 3 poin. Ada 3 poin. Pertama, gerak lokomotor dalam mengikuti jejak. Yang kedua, memilih tempat yang aman untuk bermain. Yang terakhir adalah menjaga keselamatan diri dari orang lain. Nah, ya, pertama adalah gerak lokomotor dalam mengikuti jejak. Ini merupakan kegiatan di luar daripada pembelajaran di dalam kelas. Ya. Salah satu tujuan kegiatan pendidikan di luar kelas adalah untuk melatih ketahanan jasmani siswa. Ya. Maksudnya apa? Kita mungkin belajar dalam kelas itu dituntut intelektual kita sama pengetahuan kita. Kalau di luar kelas yang dituntut adalah kekuatan fisik kita. Ya, bagaimana kita melakukan kegiatan, apakah tangan, kaki, ya, kemudian suhu badan kita itu bisa bekerja dengan baik. Ya, bekerja sama dengan baik. Kemudian juga penjelajahan berguna untuk melatih rasa tanggung jawab, ya, kesetiakawanan dan tolong menolong. Berikut adalah gambar arahan seorang guru terhadap para muridnya. Nah, yang kedua adalah memilih tempat yang aman untuk bermain. Ketika kita melaksanakan penjelajahan, yang pertama kali harus kita perhatikan adalah tempat atau lokasi yang aman, ya, yang aman ketika kita sedang melaksanakan kegiatan penjelajahan. Ya, di mana misalnya, contohnya di lapangan bola voli, kemudian halaman rumah dan kebun. Pengenalan tempat dimaksudkan untuk apa, nak? Pertama, mengetahui posisi suatu tempat secara tepat. Yang kedua, mengetahui ciri-ciri pemukiman penduduk. Yang ketiga, mengetahui lokasi jalan yang tepat. Yang keempat, mengetahui tempat yang membahayakan, misalnya seperti jurang, ya, kemudian jalan yang menanjak dan gua. Ya, terkadang kalau kita nggak mengetahui tempat-tempat yang membahayakan ini bisa mengganggu keselamatan diri kita. Makanya kita harus mengetahui kira-kira tempat yang memang aman, tepat untuk bermain, melakukan kegiatan penjelajahan bersama teman kita. Nah, yang ketiga adalah menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Pada kegiatan penjelajahan, kita harus memperhatikan. Kemudian kita harus memahami bagaimana langkah-langkah dalam menjaga keselamatan diri kita juga teman kita. Ya. Apa itu? Nah, pertama, boleh kita perhatikan. Menjaga keselamatan diri dan orang lain dapat dilakukan satu, bermain dengan mengikuti aturan. Jika kita bermain dengan aturan yang berlaku, insya Allah segala mara bahaya yang akan menerpa kita dapat diatasi. Yang kedua, memilih lokasi yang aman. Nah, makanya sebelum kita melakukan suatu kegiatan dalam permainan, kita harus menentukan lokasi atau tempat yang memang benar aman. Yang ketiga, bermain dengan hati-hati. Nah, kita harus berhati-hati, nak, baik itu dari segi tempat, waktu, dan lain sebagainya. Yang keempat, memilih permainan dengan alat yang tidak membahayakan. Misalnya apa? Pisau, bambu runcing, dan lain sebagainya. Yang kelima, menolong teman sakit atau mengalami kecelakaan. Contoh tadi, ketika kita melaksanakan kegiatan penjelajahan, ini harus kita perhatikan. Mungkin ada teman kita pada waktu itu yang kurang enak badan, atau suhu badannya naik, dia akhirnya demam. Ini harus kita tolong. Makanya setiap kali melakukan penjelajahan, kita harus membawa alat atau persiapan regu kita, misalnya P3K. Ya, merupakan solusi utama dalam keselamatan anggota dan teman-teman kita. Ini adalah gambar seorang teman yang menolong kawannya sedang kecelakaan. Nah, berikut adalah gambar jejak ketika sedang melakukan penjelajahan. Nah, baik Ustaz,
Itu tadi merupakan 3 hal penting yang harus kita ketahui bersama ya ketika kita sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar kelas. Maka kita harus bisa memahami dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, pertama, perjalanan di alam dilakukan dengan tujuan olahraga, hobi, penelitian, pendidikan, ataupun bersantai, menikmati keindahan alam. Yang selanjutnya, kegiatan penjelajahan harus mempertimbangkan faktor waktu, cuaca, dan lokasi pelaksanaan penjelajahan. Yang terakhir, penentuan kegiatan penjelajahan bisa dilakukan dengan bermusyawarah. Jadi ketika kita ingin melaksanakan kegiatan di luar kelas, kita harus bermusyawarah dulu. Kapan waktunya, di mana lokasinya, ya, kemudian kegiatannya apa saja. Alhamdulillah nak, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ustaz harapkan anak-anak Ustaz bisa memahami dan melaksanakannya dengan baik. Dan Ustaz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.